Untuk teman-teman yang mungkin ngerasa kok susah banget sih ngumpulin duit, kok susah banget sih buat kaya, mari kita bahas kebiasaan-kebiasaan berpura-pura miskin buat jadi kaya, dan kenapa kita perlu ngelakuin itu. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dari seseorang yang bernama Dave Ramsey, salah satu guru finansial Amerika yang bilang gini, kita tahu riset tentang orang kaya ada dua hal utama yang bikin mereka mencapai kekayaan mereka. Dua hal pokok itu adalah mereka yang rajin investasi di rencana pensiunan mereka pakai saham yang tumbuh bagus, dan yang kedua, mereka yang melunasi kredit rumah mereka. Di era digital sekarang ini, orang-orang sering pamer kekayaan dan kita itu masih sering banget dihadapin sama hal-hal yang bikin kita terjebak dalam ilusi kekayaan. Banyak kekayaan yang gak sesuai kenyataan. Tapi di video ini gimana jadinya kalau ternyata kekayaan realistis itu bisa didapatkan dengan kesederhanaan dan hidup hemat. Hari ini gue mau nunjukin saran-saran dari Dave Ramsey tentang gimana pura-pura miskin untuk bisa bantu kita buat jadi kaya. Menurut penelitian dari National Endowment for Financial Education, ada angka yang bikin kaget tentang kekayaan, yaitu berkelanjutan dan ilusi seputar itu. Yaitu hampir 70% orang yang tiba-tiba dapat duit tapi akhirnya kehabisan duit hanya dalam beberapa tahun aja. Paradoks ini sering banget dibahas sama Dave Ramsey. Dia bilang kalau kamu mau hidupmu nanti berbeda dari yang lain, sekarang kamu bisa hidup dengan cara yang berbeda juga dari orang lain. Ramsey sering bilang bahwa kita tuh suka beli barang yang sebenarnya nggak kita perluin dengan duit yang sebenarnya juga nggak kita milikin gitu. Banyak orang yang mengira bahwa dengan punya barang mewah, branded, dan mahal berarti mereka kaya. Padahal kata Dave Ramsey, itu cara berpikir yang salah. Kekayaan sejati itu bukan soal kita memamerkan harta ke orang lain, tapi gimana kita bisa hidup mandiri tanpa khawatir soal duit. Ramsey bilang ini adalah duit cadangan kalian untuk hari ketika hujan, bukan untuk kalau terjadi sesuatu, tapi kapan sesuatu terjadi. Karena pasti akan terjadi sesuatu kan, dan kamu harus siap. Artinya dia menekankan bahwa kita harus punya hidup sesuai dengan penghasilan kita. Dia menyoroti orang-orang yang pakai pakaian branded, mobil mewah, dan ngeliatin apa yang mereka punya. Padahal sebenarnya banyak titik hitam di dalamnya. Entah itu mereka terjebak dalam hutang, pakai kartu kredit, dan kalau ini diteruskan ya sama aja orang yang kelihatan kaya ini juga lagi hidup di garis menengah. Mending melihat tetangga yang cuek tapi dari dulu rajin nabung dan investasi daripada temen yang pamer mobil terbaru. Filosofi Ramsey ini berlandaskan pada konsep menunda kepuasan. Dia menganjurkan gimana kita bisa hidup sesuai dengan kemampuan finansial dan penghasilan kita, daripada mentingin status sosial. Dengan kayak gini kita bisa menghindari masalah hutang dan membangun fondasi keuangan yang kuat. Dari penjelasan singkat tadi, kita jadi lebih paham ya bahwa kunci sukses finansial itu bukan tentang banyaknya uang yang kita habiskan, tapi lebih ke kecerdasan dalam mengatur uang. Lanjut, hal selanjutnya adalah berapa banyak harga yang harus dibayar buat kelihatan kaya. Coba lihat deh, banyak orang di luar sana yang berbelanja barang-barang yang gak mereka butuhin buat kelihatan keren. Kelihatannya punya sesuatu dan ya pengen dilihat status sosialnya. Tren yang gila kayak gini itu nunjukin bahwa betapa banyaknya harga yang harus kita bayar buat kelihatan kaya. Dave Ramsey pernah bilang kamu harus punya kendali penuh atas uangmu, atau kekurangan uang akan selalu mengendalikanmu. Quotes yang dibilang Dave Ramsey itu menunjukkan seberapa bahayanya orang membayar mahal untuk kelihatan kaya, tapi pada akhirnya terjebak hutang dan ketidakstabilan finansial. Ramsey bilang bahwa perilaku ini tuh gak cuma mengganggu dan menguras sumber daya kita dari sekarang, tapi juga membuat kita kehilangan kesempatan buat investasi di masa depan. Jadi di saat kita sekarang nih sibuk belanja-belanja buat kelihatan kaya, sejatinya kita tuh malah akan jauh dari kemakmuran finansial. Ironis banget bukan? Ramsey bilang dengan gayanya cost opportunity, bahwa bayangin kalian hari ini beli mobil mewah seharga 500 juta. Dibandingkan kita investasikan ke portofolio. Dengan catatan kita beli mobil ini tentunya ya buat gaya-gayaan, atau ya belanja impulsif aja, ya nggak pakai mikir pokoknya. Beli mobil itu ya padahal nggak butuh-butuh banget dengan range harga 500 juta gitu. Nah hasilnya
Tentunya akan beda di masa yang akan datang karena kita tahu bahwa mobil yang nilainya akan selalu turun di setiap tahunnya. Sedangkan investasi bisa tumbuh secara eksponensial selama bertahun-tahun. Selain itu, Dave Ramsey juga menyoroti orang-orang dengan beban psikologis yang cemas, yang stres kalau nggak bisa ngikutin gaya hidup orang lain. Terus mencari validasi dari barang-barang mahal yang kita pakai buat dilihat dan diakui oleh orang lain. Itu tuh gak akan pernah habisnya gitu. Gaya hidup yang terus-menerus mencari validasi dari barang-barang materi kayak gini bakal punya dua potensi negatif, yaitu pertumbuhan finansial yang gak akan bisa stabil, dan yang kedua kesehatan mental karena terus-terusan stres karena ngikutin gaya hidup. Ramsey bilang, jangan terlalu mikirin buat kelihatan kaya, tapi fokus saja untuk menjadi kaya. Next, konsep still wealth. Seperti yang dilaporin Oxfam, di mana di seluruh dunia ini cuma ada 1% orang terkaya yang punya 2 kali lipat kekayaan dari 6,9 miliar orang di seluruh dunia. Konsep still wealth ini jadi konsep sederhana yang nyata yang sering dibilang Dave Ramsey. Dia bilang, berperilakulah sesuai dengan penghasilanmu. Ide dari still wealth ini cukup sederhana, di mana kita perlu menjaga dan mendapatkan duit yang gak banyak orang ngelakuinnya. Cara prakteknya itu seperti investasi di berbagai instrumen kayak saham, properti, atau rencana pensiun. Bukan di barang-barang yang kayak mobil mewah, pakaian branded, dan lain-lainnya yang harganya bisa turun tiap tahunnya. Nah, uniknya konsep still wealth ini istimewa. Dia hampir sama dengan apa yang kita bahas di video ini dengan berpura-pura miskin. Orang-orang yang menerapkan still wealth ini kebanyakan orang-orang yang tersembunyi. Dia hidup sesuai kebutuhan dan penghasilan, tapi diam-diam fokus merencanakan masa depan seperti investasi dan lain-lainnya. Jadi bukan tipe orang yang lebih mentingin buat kelihatan kaya dengan membeli barang-barang mewah. Makanya nggak jarang kalau lo nemuin orang yang sederhana, tapi ketika lo berkomunikasi dengan mereka, contoh aja ngomongin finansial sama mereka, dan mereka paham banget, dan pemikirannya bagus banget. Bisa jadi nih mereka sedang ngelakuin yang namanya konsep still wealth ini. Nah, cara ini gak cuma bisa nganterin kita buat menuju finansial yang stabil, tapi juga bisa mencegah kita dari pencurian atau kecemburuan sosial. Contoh simpelnya deh, kalau lo sering pakai atau ngeliatin kekayaan yang lo punya, akan lebih banyak datang orang-orang yang pinjam dulu 100 dibanding orang-orang still wealth yang sederhana tapi sebenarnya punya duit gitu. Dave Ramsey meyakinkan bahwa konsisten menerapkan hal ini, kita jadi lebih fokus tentang seberapa pemasukan yang akan kita raih. Bukan lagi fokus dengan kelihatan kaya, apalagi ditambah dengan stres dan kecemasan mengikuti gaya hidup yang menambah pengeluaran kita. Selain itu, konsep still wealth ini juga sejalan dengan gaya hidup yang penuh rasa syukur dan rendah hati. Intinya kekuatan dari still wealth ini adalah di mana kita membangun jumlah keuangan yang besar secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Semua gagasan yang dibahas Dave Ramsey ini kalau kita pikir-pikir dengan cermat, bisa dibilang pada intinya tentang hidup hemat dan mengelola uang dengan bijak, yang mana keduanya itu adalah kunci mempunyai finansial mandiri dengan sehat. Menurut laporan Credit Suisse tentang kekayaan global, 1% keluarga terkaya itu memiliki 43% kekayaan di dunia. Dengan kayak gitu, penting banget buat kita untuk ngikutin guru finansial yang tepat dalam perjalanan menuju kekayaan kita. Di era sekarang sangat riskan sekali melihat public figure atau influencer yang pamer kekayaan di media sosial. Makanya Dave Ramsey bilang ngelihat kekayaan orang itu bukan berarti kita harus ngikutin mereka. Justru orang yang beneran kaya adalah seringkali yang gak terkenal di sosial media. Orang yang diam-diam mengumpulkan harta kekayaan mereka dengan menghindari hutang, memperbesar income, bergaya hidup sesuai dengan kemampuan, dan berinvestasi dengan bijak adalah orang yang tepat untuk dijadikan panutan. Orang-orang ini paham banget nilai dari sebuah uang. Mereka punya rencana jangka panjang untuk uang mereka, entah itu dari segi menabung, investasi, bahkan dana pensiunan mereka untuk masa tua. Pendekatan ala Ramsey ini bikin kita melek buat lebih paham tentang cara orang-orang kaya yang sebenarnya membuat budget atau anggaran, menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan mereka. Dengan mengetahui semua apa yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh orang-orang kaya, akhirnya kita bisa ngerti nih dan nerapin praktik-praktik yang memfokuskan kita untuk lebih hati-hati perihal keputusan keuangan.
dan mengambil keputusan keuangan pun dengan berbasis informasi yang mengarah ke keberlanjutan kekayaan di masa depan. Bukan malah jatuh ke dalam gaya hidup mahal jangka pendek yang cuma meniru kekayaan-kekayaan palsu seperti yang kita saksiin sekarang di lingkungan atau di sosial media kita. Kita contoh seperti Warren Buffett, bapak investasi dunia sekaligus orang terkaya di dunia. Dia masih hidup dan tinggal di rumahnya yang dia beli di tahun 1958. Dia terkenal dengan pendekatan praktisnya dalam melihat keuangan jangka panjang. Dia lebih memilih fokus berinvestasi jangka panjang daripada fluktuasi pasar jangka pendek. Terus selain itu, beliau juga nerapin gaya hidup sesuai kemampuan atau sederhana. Bahkan, meskipun kaya raya, dia lebih ngejalanin gaya hidup di luar dari kemewahan. Dia menekankan prinsip pengeluaran berdasarkan nilai. Dia membeli barang dengan mementingkan nilai fungsional daripada kemewahan. Benar-benar membeli suatu barang karena benar-benar diperlukan daripada menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang lebih mahal tapi secara fungsional sama atau bahkan barang yang gak dibutuhkan. Nah, dari semua hal yang kita bahas, mulai sekarang kita bisa tahu nih bahwa terlihat kaya, mencari validasi, itu tuh cuma kepalsuan yang sebenarnya nggak dilakuin orang kaya yang sesungguhnya. Kita bisa mulai mencoba buat hidup normal senormal-normalnya dengan hidup sesuai kemampuan dan penghasilan kita. Untuk kita bisa spare uang lebih buat menuju keputusan finansial seperti tabungan kita untuk investasi, untuk dana pensiun, dan lain-lainnya yang jangka panjang. Gak penting banget buat mencari validasi, tapi di satu sisi di masa depan kita kelaparan dan masih bingung soal cari duit, padahal umur dah renta gitu dan gak mampu lagi fisiknya. Emang bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian itu benar-benar nyata dan bisa diterapin di kehidupan finansial kita. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips buat kalian. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.